Dia kan 4 bersaudara katanya. Terus ditanya, yang paling tua siapa? Ketiga. Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Dan perkaranya tuh, lu akan hidup tua menua bersama gitu. Bagaimana lu bisa hidup dengan orang yang tidak menaruh respect terhadap orang tua lu gitu, which is mertuanya dia. Anyway, selamat malam dan selamat datang kembali live streaming. Salah kan? Selamat datang kembali di TNM. By the way, selamat Natal untuk yang merayakan. Selamat tahun baru juga bentar lagi. Bagaimana kabar resolusi-resolusi yang tidak tergapai itu, anak muda? Hah? Bagaimana tentang kalimat dimana katanya, wah tahun ini aku harus menurunkan berat badan, tahun ini aku harus sukses, harus nikah. Wujudkan itu di tahun depan. Oke. Semoga 2023 akan baik sih. Semoga, kita nggak tahu juga. Anyway, mari kita kembali ke KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Di mana pembahasan kita di video kali ini itu sangat amat beragam sekali. Dan tentu kita tidak akan melupakan jasa dari Fajar. Gue nggak tahu, kemarin di live streaming gue udah sempat ngasih tahu kalau si Fajar ini dia itu masuk TV, masuk di Trans TV lebih tepatnya. Terus kayak yang dia tetap jadi sad boy aja, personanya kan sad boy itu, maksudnya dia pun terkenal awalnya karena ngedeketin cewek terus ditolak demi cowok lain yang lebih glowing, kata dia gitu. Waktu itu ada videonya kayaknya di akhir-akhir Desember deh, akhir-akhir November deh kalau gue nggak salah. Coba. Dari Akhir November ya benar. awal Oktober saya punya chat, diari terus, dia tidak pernah balas, cuman dia aja. Cinta tidak selamanya indah, Biar Fajar. tidak selamanya indah, setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Aduh, kenapa gue ketawa ya? Ini tuh sebuah kontradiksi yang sangat amat menakjubkan, di mana kita ngelihat orang sedih tapi kita ketawa gitu loh. Gua nggak tahu apa gue yang jahat atau gimana. Yang kau ukir dalam, Oh, nyanyi. Ya Allah, Fajar. kau hancurkan diriku saat engkau Dan karena video ini Fajar kan lagi jadi diomongin banget di mana-mana tuh, rame. Akhirnya kan diundang di TV, lu tau lah. Sekarang kan acara TV diundangnya bukan ya, tapi intinya dia diundang di TV. Terus dia lagi cerita sedih. Cinta bagaikan malam yang tak ada bintang. Apa itu? Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tidak ada bintang. Hidup tanpa cinta bagaikan malam tanpa bintang. Dia lagi cerita. Lu tau lah kan. Ini Nasar bukan sih? Ya kita semua tahu lah Nasar ya. Apa-apa dijadiin lagu gitu. Terus tiba-tiba dia diajak joget. Dia kondisinya joget tapi sambil nangis gitu loh. Aduh ya ampun, Fajar. Kenapa nggak terbit dari barat sih? Dia nangis sambil joget loh, Fajar. Kenapa juga harus dikuncir kayak gitu sih? Siapa yang ngajarin? Lu kayak Pokemon tau gak? Siapa sih? Bulbasaur. Lu tau Bulbasaur gak? Nah, Bulbasaur yang udah evolution. Nah tuh jadi begini. Fajar. Aduh. Jadi salah satu yang kocak adalah dia diundang di podcastnya Denny Cagur. Dia ditanya. Dia kan 4 bersaudara katanya. Terus ditanya, yang paling tua siapa? Ketiga. Dari berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Yang paling tua siapa? Bapak saya yang pertama. Bapak. Enggak, Fajar kan anak Enggak, pertanyaan gue kenapa Denny Cagur bisa sabar banget ya. Gue gak sabar tau. ketiga. Iya. Dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Yang paling tua di antara bersaudara 4 ayah saya. Bapak saya. Enggak, bapak kan enggak. Nih, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Yang paling tua kakak saya. Nah, Ajar anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang paling tua? Bapak yang pertama dulu. Kan bapak yang paling tua di rumah tangga. Iya, bapak kan nggak dihitung. Yang dihitung anak.
Kalau 4 tuh berarti yang dihitung anak-anaknya aja, bapak nggak dihitung. Kalau di situ ada kakek, yang paling tua ya kakek. Oh iya kakek. Aduh, tapi gini men, gue nggak tahu itu intensinya untuk bercanda atau gimana. Maksudnya ketika Fajar keluar tuh kontradiktif gitu loh. Kita ngeliatnya bingung. Tapi dari situ akhirnya kita tahu kayak Fajar itu sekolah cuma sampai kelas 5 SD kalau gue nggak salah. Terus dia cerita berbagai macam hal. Dia SD nggak lulus, dia keluar sekolah karena ngejar cintanya. Jangan dijadikan contoh dengan lu mengejar cinta sampai ke mana-mana, kemudian lu putus sekolah, jangan ya. Takutnya belajar dan pintar. Miliki pekerjaan yang bagus, milikilah kebebasan finansial, nanti cewek juga datang sendiri ya. Anyway, gue tadi habis belajar lato-lato. Bicara tentang cinta dan pernikahan, ada salah satu pembahasan yang sekiranya itu lagi rame banget diomongin. Kayak beberapa waktu lalu kan sempat ada kasus di mana ada cewek gagal nikah, terus dia katanya playing victim lah, inilah itulah, sampai disamperin bupati apa kalau gue nggak salah, masuk vlog segala macem. Terus dia kayak dibawa ke TV gitu-gitu, dimana intinya nikahan dia gagal karena ya dia sebelum hari H pernikahan minta sertifikat rumah. Terus itu panjang sekali. Awalnya pengen gue bahas, tapi udah jadi mainstream banget karena pada akhirnya dia masuk ke podcastnya orang, masuk ke vlog bupati atau siapa lupa gue. Tapi ya aneh gitu. Kemudian tiba-tiba ada satu cerita lagi datang dari sosial media, di mana ada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, yang seharusnya akan melangsungkan pernikahan tanggal 18 Desember kemarin. Sekarang tanggal 26, udah seminggu lewat berarti. Yang tidak jadi nikah karena sang calon istri membentak calon mertuanya, yaitu orang tua dari si mas-mas ini. Perkaranya jadi panjang sekali karena tentu dibawa ke sosial media dan tentu orang aware sama perkara ini. Soalnya tidak sedikit perkara pernikahan yang rumit di tengah-tengahnya. Kayak kita tahu, mungkin tetangga lu ada yang kayak gini, mungkin saudara lu ada yang kayak gini. Ada beberapa hal sebelum pernikahan yang emang bisa jadi masalah gitu. Cuman di sini yang ngebikin beda dan ngebikin orang-orang naruh empati sebesar itu adalah karena ya kalimat si ceweknya ngebentak calon mertuanya sendiri, which is ibu dari calon suaminya gitu. Tentu tidak diperbolehkan. Tentu juga orang akan lebih suka kalau si suaminya nggak jadi nikah kan, dan emang benar suaminya nggak, si cowoknya ini nggak jadi nikahin si cewek ini. Gue udah rangkum ininya. Jadi intinya tuh mereka sebenarnya mau menikah. Si cowoknya udah ngasih mahar 35 juta. Terus si pihak cewek itu minta lagi uang kayak totalnya 6,7 juta, yang mana itu di luar mahar dan lain sebagainya, di luar mahar, di luar hantaran gitu-gitu. Karena kalimatnya adalah itu untuk ibunya. Oh, sebelum kita lebih jauh, disclaimer dulu ya. Kita baru dengar kabar dari pihak cowoknya doang, belum dari pihak cewek. Takutnya ntar dari pihak cewek kayak gimana gitu. Kayak takutnya kayak kasus pernikahan yang minta-minta sertifikat tanah itu, karena kan awalnya ceweknya dulu yang ngeluarin, terus baru di itu sama cowoknya gitu-gitu. Jadi kita datang ke perkaranya pelan-pelan deh awal-awal. Kejadiannya terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Laki-laki ini ingin menikahi seorang perempuan yang dikenalnya lewat long distance relationship. Mereka LDRan, kemudian menjalin cinta. Nah tiba-tiba si ceweknya bilang kalau dia itu udah pengen dilamar sama kepala desa lah, sama tentara lah gitu-gitu. Akhirnya si cowok ini karena udah kadung cinta, datanglah ke rumahnya untuk melamar perempuan tersebut. Diberikanlah uang mahar 35 juta. Tapi kemudian pihak cewek itu minta uang asap. Uang asap di Palembang tuh kayak uang apa ya sebutannya ya? Adat pemberian uang asap sebelum pernikahan di dusun. Ketentuan ini sudah menjadi tradisi yang berlaku secara turun-temurun. Tradisi pemberian uang asap sangat membantu pihak perempuan untuk mengadakan serangkaian acara resepsi pernikahan, bla bla. Oke. Jadi intinya pihak ceweknya itu minta uang asap. Nah, uang asap itu senilai 6,7 juta totalnya, karena awalnya 5 juta terus nambah gitulah.
itu berbeda dari antara-antara nih, dari seserahan segala macam itu beda. Ini seserahannya dan banyak ternyata seserahannya, respect. Terus lamaran November. Dari sini pihak mempelai pria itu kayak udah merasakan keanehan gitu karena nggak diantar gitu loh, nggak diantar apa sih namanya, kayak terlihat kurang respect kepada keluarga mempelai pria gitu. Duit mahar 35 juta udah dikasih, kaget pas tahu belum daftar ke KUA karena kurang duit 5 juta untuk ngasih orang tua, which is uang asap tadi. Duit 5 juta yang kurang kemarin, duit untuk ngurus buku nikah 1,2 juta, duit yang buat sewa antaran panjang ya. Dan emang pernikahan tuh kadang-kadang di pernikahan lu harus ngasih kayak backup berapa persen dari budget pernikahan lu karena ada aja pasti. Terus akhirnya H-1 karena minta duit 6,7 juta itu, akhirnya datanglah pihak lelaki untuk memberikan uang 6,7 juta itu, tapi hanya bawa 6 juta. Niatnya sisa 700 ribunya itu akan ditransfer. Yang kemudian ngebuat perkara adalah karena uang 700 ribu itu kurang, kalimat dari videonya, which dari sudut pandang si cowoknya adalah si mempelai wanita ini ngebanting pintu terus ngebentak. Kalimatnya ngebentak. Pihak cowok yang ngedenger itu langsung keluar rumah. Ibu pihak cowok nangis. Akhirnya sekeluarga sepakat untuk membatalkan pernikahan karena ngerasa gak dihargain. Undangan segala macam udah ada tapi gak jadi disebarin gitu. Dan perkaranya tuh jadi besar karena ditaruh di sosial media tentu saja, dimana netizen seringkali melihat sesuatu yang ada ini kan untuk ya gimana ya, kayak bahan obrolan di tukang sayur aja gitu karena emang rame. Terus dari informasi yang gue dapat lainnya adalah si pihak laki-laki dan perempuan itu sempat saling bertemu untuk mediasi, dimana dimediasi oleh kepala desa dari pihak si cewek. Terus sempat ditanya tuh, sempat ada pertanyaan, bener nggak waktu itu ngebentak? Si ceweknya bilang bener, tanpa ada rasa bersalah, kalimat dari si cowoknya. Terus akhirnya ya udah nggak jadi karena perkara itu. Kalau misalkan lu ada di posisi kayak gini, apa yang akan lo lakukan gitu? Karena bener kata orang, ini orang-orang yang bilang tuh bener, ibu cuma satu, calon istri banyak, betul. Belum menikah sudah berani membentak orang tua, baguslah batalkan saja, rumah tangga tidak akan berkah bila orang tua yang disakiti, betul. Dan perkaranya tuh lu akan hidup tua menua bersama gitu. Bagaimana lu bisa hidup dengan orang yang tidak menaruh respect terhadap orang tua lu gitu, which is mertuanya dia. Aneh sekali. Permasalahannya adalah kalau ngebentak cuman gara-gara duit 700 ribu, well bukan cuma sih, duit itu tetap banyak, tapi kita cuman bicara tentang uang gitu, yang mana bisa dicari. Sedangkan kalau misalkan orang tua lu udah sakit hati, udah susah bro. Gila, sembarangan banget. Iya, terus uang mahar dan emas yang dikasih hangus apa dibalikin? Nah itu gue gak tahu tuh, dibalikin gak? Harus dibalikin. Jangankan yang belum nikah, mahar sudah menikah pun boleh diminta sama lakinya jikalau mereka bercerai dalam keadaan istrinya belum sama sekali digali oleh suami. Digali, kuburan kali digali. Uang bersifat amplifier. Sikapmu terhadap uang akan menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Ketidakmampuan mengontrol diri dalam menangani kilau uang akan berdampak besar bagi kehidupan ke depannya. Betul, karena salah satu alasan paling besar dari perceraian adalah tentang perkara ekonomi. Ada video dari Tribun. Pengakuan Anjas, pria di calon pengantin. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman calon mempelai wanita di Oku, Sumatera Selatan 17 Desember. Sebenarnya udah 17 Desember anyway sih, tapi kenapa baru naik ya? Apakah karena akhirnya ada yang naruh di TikTok? Itu bisa jadi sih. Oh ini yang penjelasan dia tentang bener nggak tadi ngebentak gitu. Bentak uang tuaku, dia ditanyakan kamu ada memang udah bentak uang tua. Ada aja dia. Dia ngomong ada aku mau bentak uang tua. Nah, tidak ada rasa bersalah dia ngomong kayak gitu. Tanpa rasa bersalah. Pelajaran lainnya yang kita dapatkan dari dunia adalah kenali dulu pasanganmu. Karena emang dari berita yang dikeluarin Tribun ini, mereka berdua ini LDR terus aman-aman aja gitu. Ketika di chat-chatan, mungkin video call segala macam aman-aman aja, tapi ketika ketemu katanya berbeda 180 derajat. Nah itu yang jadi pemikiran lainnya sih. Tapi ya pada akhirnya kita harus nunggu kabar dari si pihak ceweknya dulu, apakah benar atau enggak. Tapi kalau misal kalimatnya adalah sampai ngebentak orang tua, ya men, cowok tuh
bakal pasang badan lah kalau orang tuanya dia apa-apain, apalagi dibentak sama orang yang katakanlah mau jadi gua kalau jadi dia juga emang udah pilihan paling bagusnya adalah nggak usah, masih banyak ikan di laut, Bang. Masih banyak ikan di laut. Ibu hanya satu, calon istri cari yang banyak. Hati-hatilah kalau ketemu kalau ketemu ayang tuh cari tahu dulu bibit bebet bobotnya. Terus sifatnya kayak apa kalau udah ketemu uang. Waktu itu ada kalimat di Twitter atau di mana gitu, gue lupa, kalimatnya bagus. Cara buat tahu sifat seseorang adalah lihat bagaimana reaksi dia ketika itu berurusan sama uang. Lihat ketika dia marah gimana. Terus lihat bagaimana perilaku dia ke orang tuanya, karena itu akan mencerminkan perilaku dia kepada orang tua lu. Mungkin kita tidak tahu, tapi ya. Bye-bye. Yuk, semangat ya mau nikah yuk. Nyari duitnya susah. Anyway, siapa yang di rumahnya, siapa yang di mobilnya memiliki stiker Happy Family, Cung? Siapa yang di rumahnya, yang mobil keluarganya ada stiker Happy Family? Ada bapak, ada ibu, ada tante, ada nenek, ada adik, ada kakak, ada anjing lagi megang piano. Biasanya nih stiker Happy Family ini sebelahan sama stiker Taman Safari, logo Apple sama apa satu lagi ya? Pokoknya ada satu lagi lupa. Gue nggak punya mobil soalnya, jadi gue nggak tahu bagaimana ini merepresentasikan hidup lo gitu. Mungkin mereka kayak pengen tahu, woi keluarga kami bahagia gitu. Tapi seorang kriminolog sekaligus mantan polisi Terry Gordon mengatakan, saat seseorang menggunakan stiker Happy Family di kendaraan, dia sama saja telah menyebarkan informasi pribadinya seperti struktur, nama, dan profesi masing-masing anggota keluarga. Betul. Apalagi kalau misalkan satu kayak ada bapak, ada ibu, ada mama, ada bunda, ada anak. Oh, anak semua. Aduh, kenapa stiker ini gak pernah dilihat di mobil-mobil mewah? Tapi emang apa ya? Gue nggak tahu deh, maksudnya ketika nanti kita nih, lu sama gue punya mobil harus diisi stiker atau enggak? Karena sempat ada omongan bahkan menulis naruh stiker baby on board aja untuk menandakan di dalam mobil itu ada bayi, itu bisa orang yang jahat tuh akan bisa berpikir, ini orang punya bayi, ayo kita culik bayinya, gitu-gitu. Jadi kayak apa mending gak usah dipasangin stiker sekalian gitu, apa di belakangnya kasih yang space iklan-iklan aja gitu kan, banyak tuh ada yang iklan-iklan di belakangnya tuh. Yang kita kalau lagi macet ngebacain iklan aja. Lumayan dapat duit ya kan. Iklan berjalan. Penemu stiker Happy Family, Monica Libeno, bahkan tak menyangka temuannya bisa mengancam keselamatan orang lain. Dia secara tak langsung juga mengaku menyesal telah menemukan stiker Happy Family. Ya Allah, yang ngebikin yang nemuin aja nyesel loh, gimana? Ya udah, emang paling bagus nggak usah dipasangin stiker apa-apa, men. Kalau bisa itu mobil belakang lu bikin berdebu supaya anak-anak komplek yang lewat belakang mobil lu tuh gambar-gambar yang gitu. Nah, gambar Lope gitu, Agus, Love, Rehan, nah gitu-gitu udah nggak apa-apa. Aduh, kocak. Patar, ini namanya Tegar, namanya Faisal. Tadi habis syuting sama Papa mau ketemu sama temen-temen ya, oke? Tos dulu dong sama mereka, tos. Waduh. Mas Raffi, tolonglah. Sebelumnya kebaya merah, kini video wanita kebaya hijau. Kebaya merah udah, hijau udah, tinggal kuning, biru sama pink ya. Jadi Power Rangers dah tuh. Lu lawan ketidakadilan di dunia, lu lawan, semuanya lawan.